Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa teramat banyak, bahkan terus berulang. Namun tidak perlu berputus asa. Jika benar ingin bertaubat, pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar. Allahu Ghafar, Allahu Ghafurur Rahim. Lantas, adakah amalan khusus yang dapat menghapus dosa? Pemirsa, bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu amalan-amalan penghapus dosa. Ada Ustadz Rahmat Jafar atau lebih akrab disapa Abi Raja. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Mentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Sabilil Huda, Boki Owutango, Majelis Taklim Anissa Helerula'a, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik Abi, makna dosa dalam perspektif Islam itu seperti apa Abi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setiap manusia itu berpotensi melakukan dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, maksud bani Adam adalah manusia. Setiap yang namanya manusia khatta'un pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, siapapun dia. Ya, kecuali yang maksum. Siapa yang maksum? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berbuat dosa. Ya. Kalau kita manusia biasa selain Nabi pasti berulang-ulang kali melakukan dosa dan kesalahan. Kira-kira di antara ibu-ibu yang hadir ini ada yang pernah tidak berbuat dosa? Kalau ada angkat tangan. Semua lantik jadi malaikat. Pasti pernah berbuat dosa. Tapi kemudian Rasul mengatakan apa? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang langsung bertaubat. Apa makna taubat? Taba yatubu taubatan. Taba yatubu artinya ada yaudu, kembali. Setelah dia berada di rel kiri, dia kembali lagi ke rel yang sebenarnya, yang semestinya. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubat. Setelah lalu jauh dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Itu namanya taubat. Nah, dosa ini adalah catatan. Dosa itu adalah catatan. Catatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan yang melanggar hukum. Itu namanya dosa. Ya. Jadi al-itsm atau adzanbu. Dosa itu adalah catatan dari perbuatan seorang manusia yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, cuma memang luar biasanya Allah Subhanahu wa taala karena tahu dengan ciptaannya yang selalu berulang-ulang kali melakukan dosa dan kesalahan ini, maka Allah kasih kita fasilitas untuk menghilangkan dosa tersebut dengan fasilitas taubat. Yang pertama ini. Adakah amalan-amalan penghapus dosa? Maka ada. Yang pertama adalah taubat. Taubat itu artinya kembali tadi. Sudah keluar dari koridor syariat Allah, kembali lagi, maka itu yang namanya taubat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, kemudian setelah itu melakukan perbaikan diri. Ya. Maka atubu alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang aku berikan maaf dan ampunan. Jadi kalau melakukan dosa meskipun besar, kalau bertaubat kepada Allah, Allah berikan jaminan ampunannya. Walaupun berulang-ulang, karena Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia 1-2 kali melakukan kesalahan masih dimaafkan, dimaklumi. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali masih melakukan hal yang sama, biasanya sudah di blacklist ya. Dia bilang orang ini tidak bisa lagi dipercaya. Tapi kalau Allah, makanya Allah menisbatkan di dalam terhadap dirinya ada sifat ghafur. Ya, bukan cuma ghafir, tapi ghafur. Itu namanya sighah mubalaghah. Datang orang melakukan kesalahan, dia ampuni. Melakukan kesalahan, datang lagi, dia ampuni. Berulang-ulang kali, maka disebut ghafur.
Selalu berulang-ulang kali memberikan maaf dan ampunan. Bukan cuma ghafir, satu kali memberikan ampunan, tidak. Tapi ghafur, ulang-ulang kali memberikan ampunan. Oleh karena itu orang yang melakukan kesalahan jangan berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, Qul ya ibadi. Qul, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tapi sebelumnya di situ ada Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa dan telah melampaui batas. Asrafu itu telah melampaui batas. Orang kalau sudah melakukan ente ini sudah lalu sekali, memang didupung lalu akali boti hepoh tuam boti, itu sudah melampaui batas. Jadi orang sudah melakukan dosa sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka mau kembali kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu sangat luas. Jangan berputus asa. Sehingga tidak perlu ada yang mengatakan, apakah orang semacam saya ini masih pantas mendapatkan ampunan Allah? Jangankan orang seperti Anda, orang seperti Fir'aun yang sudah melampaui batas, innahu tagha. Kalau dia mau memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Cuma persoalannya kan dia terlambat bertaubat. Fir'aun itu Allah berikan ampunan, tapi terlambat dia taubatnya. Dia taubatnya kapan? Ketika sudah nyawanya sudah berada di tenggorokan. Dan Nabi SAW memberikan ukuran. Taubat Allah itu senantiasa diberikan kepada orang yang memohon ampunan kepadanya malam yugorgir. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugorgir. Allah itu senantiasa menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi selama masih hidup, sakit, selama belum sakaratul maut, kapan bertaubat? Allah langsung terima taubatnya. Cuma di dalam bertaubat memang harus diperhatikan 4 syarat. 3 syarat berkaitan dengan hak Allah, 1 syarat berkaitan dengan hak manusia. Apa itu 4 syarat? Yang pertama adalah an-nadam. Dia bersedih, menyesal. Menyesal pernah melakukan dosa. Yang kedua, al-iqla, berhenti dari perbuatan dosa. Yang ketiga, al-azam, berjanji dan bertekad tidak melakukan perbuatan dosa. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak Allah, dengan hak manusia, irja' hukukil adamiyin, mengembalikan hak orang yang pernah dia ambil. Mengembalikan hak orang yang pernah dia ambil. Contohnya apa? Dosa mencuri. Mencuri itu tidak cukup dengan taubat, tapi harus mengembalikan barang orang yang pernah dia ambil. Kalau dia tidak kembalikan, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Ustadz, saya mau bertaubat. Tunggu dulu, dosamu apa? Dia bilang 10 tahun lalu saya pernah menggeser batas tanah 2 meter ke tanah orang. Tunggu dulu, serius ini. Tidak cukup dengan taubat tiap malam menangis di hadapan Allah, harus kembalikan 2 meter tanah itu ke batas yang sebenarnya. Bo aliyama Ustadz huliloma Ustadz molitowatiyah. Alhamdulillah sampai sekarang jauh tawali itu 2 meter mah masuk ke sertifikat latih. Merasa aman ya. Dia merasa aman. Dia tidak tahu bahwa itu sudah masuk di sertifikat dia. Dia pikir cuma 2 meter itu kecil. Dia lupa bahwa Nabi memberikan contoh masalah hak orang itu sejengkal tanah, bukan 1 meter tanah, sejengkal. Maniktato'a ardon, maniktato'a shibran minal ardi zulman. Siapa yang mengambil tanah sejengkal dari tanah orang, bukan karena dia beli, bukan karena dihibah, tapi karena dia ambil dengan cara mencuri, tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamati bisabi ardin. Allah akan kalungkan sejengkal tanah itu di lehernya di hari kiamat. Tapi dia bilang, kecil itu sejengkal ya. Ya sejengkal, tapi dikali 7 lapis bumi. Cuma sejengkal itu, bagaimana 1 hektar yang diambil, gitu ya? Jadi tidak cukup dengan 3 tadi, harus dikembalikan. Nah itu 1, taubat. Yang kedua, amalan penghapus dosa adalah istighfar. Tahu-tahu sudah melakukan kesalahan, ya langsung istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sudah mencela orang, astaghfirullahalazim. Sudah suuzon sama orang, astaghfirullahalazim. Sudah membentak suami, disuruh ambil air, demo tapu hamaloh hilau sampai gagal sinetron, astaghfirullahalazim. Ya, itu dosa ibu-ibu. Jangan pandang enteng, ya.
disuruh sama suami, ya banyak membantah dan banyak membentak suami, itu dosa. Astagfirullah. Memarahi anak, astagfirullahalazim. Ya, itu dosa-dosa seperti itu. Langsung istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Banyak manfaat daripada istighfar. Istighfar itu talabul maghfirah, memohon maghfirah. Maghfirah itu apa? Menutup. Allah berikan ampunan kepada kita dengan cara menutup aib-aib kita sehingga tidak terbuka di mata orang. Itu namanya istighfar. Jadi dosa besar istighfar, dosa kecil istighfar. Yang ketiga, perbanyak berzikir. Zikir itu dapat menghapus dosa. Contohnya apa? Man qala, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, mengucapkan subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, ya, mengucapkan man qala fil yaum, siapa yang mengucapkan dalam satu hari itu, akumulasi dari pagi sampai tidur, dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, 100 kali dia ucapkan subhanallahi wa bihamdihi, ya, ghufirat dzunubuhu mithla walau kana mithla zabadil bahar. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Cuma mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ya. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Andaikan bumi dan isinya ini, bumi dan langit dan yang ada di antara keduanya ditaruh di satu sisi, kemudian satu kalimat la ilaha illallah ditaruh di sisi yang lain, maka bumi dan dunia, ya, langit dan bumi ini dan seluruh isi-isinya tidak ada apa-apanya dibandingkan beratnya satu kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu perbanyak la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah itu nanti ada orang mati di rumah, ya, nanti baru ada la ilaha illallah. Tidak ada arwah, tidak ada orang mati, tidak ada la ilaha illallah. Jadi ibu-ibu lagi masak di dapur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi cuci baju, la ilaha illallah. Datang suami bawa baju kotor satu ember, la ilaha illallah. Sampai ilo datang dia. Tapi jangan polin la ilaha illallah bo hepo da pitolio ingo. Ada orang marah baru zikir, orang tidak marah dia tidak berzikir. Baik, apalagi salat. Wassalawatul khams mukaffiratun lima bainahunna. Ingin menggugurkan dosa, ya salat 5 waktu. Dari salat ke salat, ya, salat ke salat menggugurkan dosa di antara keduanya. Ibu salat zuhur, lalu kemudian melakukan kesalahan setelah sholat zuhur, nanti sholat asar lagi, maka sholat asar itu dapat menghapus dosa yang dilakukan setelah zuhur. Artinya sholat 5 waktu ini itu menjadi sarana terbaik untuk menggugurkan dosa kita, ya. Makanya celakalah orang-orang tidak sholat, ya, sudah melakukan dosa kemudian tidak mau mengambil sarana yang Allah siapkan kepadanya. Apalagi sedekah. Sedekah itu dapat menggugurkan, menghilangkan dosa, ya. As-salatu nurun was-siyamu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Ya, salat itu cahaya, puasa itu adalah perisai. Kemudian was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi ketika ibu-ibu sekalian berinfak, misalnya datang ke pasar kemudian melihat ada pengemis di situ, ada orang-orang cacat, lalu kemudian bersedekah kepadanya 2.000, 10.000, 20.000, maka niatkan itu sebagai penggugur dosa kita. Ya Allah, saya mungkin sudah melakukan dosa tapi saya lupa kapan, di mana, kepada siapa. Dengan sedekah saya hari ini, ampuni dosa saya. Jadi sarana penggugur dosa. Ya. Apalagi, ya, banyak sekali penggugur dosa ini. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, sarana-sarana ini kemudian Allah berikan dalam rangka agar kita setiap hari ketika melakukan dosa kembali membersihkan dosa itu lagi. Kalau orang bertaubat dari dosanya, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang bertaubat dari dosanya, maka dia seakan-akan tidak pernah berdosa. Jadi rugi kalau orang tidak mau bertaubat. Cuma biasanya orang jadi kendala bertaubat itu bilang begini, Ustadz, saya ini pengen bertaubat hari ini, cuma rasa-rasanya besok mau ulang lagi. Iya kan? Ya sudah, persoalan Anda besok mau ulang lagi itu dosa, itu urusan kedua. Yang penting Anda hari ini bertaubat dulu.
Coba kenapa tidak berpikir begini? Ya Allah, saya ingin bertaubat, cuma besok mau bikin dosa lagi, jadi belum mau bertaubat hari ini. Tapi bagaimana kalau saya mati hari ini tidak sempat bertaubat? Harusnya berpikirnya kan begitu. Kalau hari ini saya tidak sempat bertaubat dan matinya hari ini, berarti mati dalam keadaan berdosa. Maka tidak apa-apa, ulang-ulang kali bertaubat tidak masalah. Sampai orang bilang ada taubat sambal. Taubat sambal, ya. Taubat sama dengan orang makan dabu-dabu. Ya, waktu dia makan itu pedis sekali. Tapi dia bilang, setidak ulang kali kita, sedang kedua kali kita makan dabu-dabu. Tapi dia makan dabu-dabu lagi, pedis lagi. Ya, tapi jangan samakan dengan orang berbuat dosa. Kalau begitu bikin dosa, bertaubat ulang, baru boleh bikin dosa ulang ya. Jadi artinya ini pesan pentingnya adalah jangan takut untuk bertaubat. Allah taala alam bisawab. Baik Abi, terkait taubat, cara bertaubat dari dosa fitnah Abi, sedangkan orang yang difitnah itu sudah meninggal. Ya, kalau taubat dari dosa yang berhubungan dengan hak orang tadi, kalau dia dalam bentuk barang, mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Misalnya tanah, rumah, uang, ya. Kalau berkaitan dengan hak, dengan kehormatan orang, maka dia mesti mengembalikan nama baik orang yang pernah dia fitnah. Oleh karena itu hati-hati dari dosa fitnah. Karena ketika Anda mau bertaubat, Anda harus membersihkan nama orang yang pernah Anda fitnah. Apalagi dia sudah meninggal, tidak ada kesempatan untuk membersihkan namanya, ya. Maka Anda harus membersihkan nama orang yang pernah Anda fitnah, ya. Sedangkan ghibah berat, apalagi fitnah. Begitu cara bersih dari taubat dari dosa fitnah. PKB, pengaruh atau dampak dosa dalam kehidupan sehari-hari Abi? Ya, ketidakberkahan hidup. Ada saja masalah yang terjadi. Ya, selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Allah sibukkan kita dengan dosa kita. Orang yang tidak menyibukkan diri dengan taubat, tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka Allah sibukkan dia. Allah alihkan waktu dan kesempatannya, Allah alihkan kehidupannya pada kesibukan dia mengurus dosanya itu. Ada saja masalah yang terjadi, musibah yang menimpa dia, bukan dalam bentuk ujian, tapi dalam bentuk siksaan. Sebab jangan salah paham dengan musibah. Musibah itu ada beragam macam. Ada menganggap musibah itu semata-mata ujian, tidak. Ada juga musibah jenisnya siksaan. Iya kan? Musibahnya dari apa? Akibat dari dosanya. Kayak zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Longsor yang menimpa, banjir bandang, ya, kemudian segala sesuatu yang terjadi, ya, bencana dan musibah alam itu ulah dari perbuatan dosa tangan kita. Kira-kira seperti itu. Oke, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik ibu-ibu, kita sekarang berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan ibu. Terima kasih. Saya Ibu Anissa Bahmid dari Majelis Taklim Anissa Heledula Utara. Ustadz, mengenai dosa besar, saya langsung ke pertanyaan. Bila ada orang yang pindah keyakinan dari Muslim, dia beralih keluar Islam, terus pada satu ketika lagi dia balik lagi ke Islam. Ketika dia di daerah lain, dia balik lagi ke non Muslim, murtad lagi. Bila dia bertobat, apakah itu terterima?
Terus yang kedua ada seorang yang memang non muslim, dia berusia sekitar 50 tahun lebih 80 tahun lebih. Kemudian dia masuk Islam di usia yang 80 tahun lebih itu. 2 bulan setelah dia Islam, dia meninggal dunia. Iya, itu bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BKB ada 2 pertanyaan dari Bu Anissa. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang murtad secara berulang? Iya, orang murtad itu perbuatan dosa besar. Riddah itu adalah perbuatan dosa besar. Dan bahkan dalam Islam itu hukuman bagi orang yang murtad itu dibunuh. Ya, ya. Cuma memang kan tidak ada yang melaksanakan hukum itu. Kalau dia setelah murtad kembali lagi ke agama Islam, maka taubatnya adalah dengan bersyahadat. Karena dia sudah keluar dari bangunan Islam. Islam itu ibarat bangunan. Pintu masuk ke dalam bangunan itu adalah syahadat. Nah, kalau dia sudah berada di luar bangunan Islam, maka cara memasukinya kembali harus dengan syahadat. Ya. Allah terima. Dengan syahadatnya itu Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi solat-solat yang dia tinggalkan selama murtad, demikian juga puasa, demikian pula dengan zakat, wajib dia qadha semua. Salat dia qadha, puasa dia qadha, zakat juga dia harus tunaikan. Selama dia murtad. Selama dia murtad. Katakanlah murtadnya 2 tahun. Maka salat selama 2 tahun itu dia qadha. Puasa yang 2 tahun berarti ada 2 bulan ya. Setiap tahun kan 1 bulan Ramadan. Maka 2 bulan daripada 2 tahun Ramadan itu dia mengqadha. Ya. Repotnya itu sholat 5 waktu dia. Iya, dia harus mengqadha setiap sholat. Masya Allah. Baik. Cuma dia dikatakan mulaib. Setelah itu dia murtad lagi, dia berarti mulaib. Dia mempermainkan agama. Ya. Nah, kalau dia di akhir kehidupannya dia masuk Islam lagi dan sungguh-sungguh masuk Islamnya dia bertaubat, Allah itu ghafur. Allah ampuni semua yang telah berlalu. Ya. Tapi dengan catatan tadi, dia setelah masuk Islam murtad lagi, kemudian masuk Islam lagi, maka semua ibadah-ibadah yang dia tinggalkan di masa murtad itu dia qadha semuanya. Sebab dia bukan kafir asli. Baik, sekarang perbandingannya dengan pertanyaan kedua. Dia umur 80 tahun lebih. Saya pernah diundang memberikan ceramah tausiah, syukuran pada orang yang masuk Islam 80 tahun lebih. Belum terlalu lama itu di Umialo sana ya. Di Limba ya, betul. Saya yang kasih nasihat pernikahan. Saya kasih ceramah tausiah syukuran. Kemudian dia meninggal misalnya 2 bulan setelah dia masuk Islam, dia masuk ke dalam surga. Dia dihukumi sebagai muslim. Ya. Iya, kekafirannya selama 80 tahun itu terhapus dan tidak perlu mengqadha salat sebab dia kafir asli, beda dengan yang murtad tadi. Kalau yang murtad tadi kenapa dia dituntut harus mengqadha sebagai hukuman bagi dia murtad? Dia kan sudah tahu hukumnya. Dia sudah tahu hukumnya, dia murtad. Maka hukuman bagi dia atas kemurtadannya dia mengqadha salat. Kalau ini kan tidak, kafirnya memang kafir asli sejak lahir, lalu kemudian dia bertaubat di akhir kehidupannya. Memang indah, kelihatannya indah ya. Luar biasa. Dia cuma salat mungkin 2 bulan. Ya, tidak sempat puasa mungkin. Dia setelah masuk Islam 2 bulan kemudian meninggal, sementara Ramadan belum tiba. Berarti dia tidak sempat puasa sama sekali. Tapi bisa masuk ke dalam Islam. Itu indahnya dan nikmatnya kita beragama Islam, ya. Tapi jangan berandai-andai, pegaga yang dia itu ya, menikmati dunia dengan segala dosa-dosanya, tiba-tiba di akhir kehidupan, ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang menghafal Al-Qur'an 30 juz, ya, beramal soleh, di akhir kehidupannya apa? Dia murtad. Murtadnya karena apa? Karena wanita ya. Yang kisah di perang Romawi itu ya, ada pasukan-pasukan Romawi itu, ya, kemudian dia dipancing dengan digoda dengan seorang wanita Romawi. Wanita Romawi itu cantik sekali ya, rambutnya pirang, kulitnya hitam, kulitnya putih, kemudian matanya biru, ya. Lalu kemudian dia bilang, saya ingin menikahimu. Ada syarat, saya mau dinikahi sama kamu, syaratnya kamu harus murtad. Akhirnya dia tinggalkan karena perempuan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu Anissa.
Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi Rosita wabarakatuh. dari Majelis Taklim Hunto Sultan Amai. Ustadz ingin bertanya, apakah dengan zikir itu dosa-dosa kita terhapus, dan kemudian apakah dengan bersabar juga dosa-dosa kita sudah terhapus? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Iya. zikir dan sabar bisa menghapus dosa? Zikir dan sabar dapat menghapus dosa. Kesabaran itu baik atau tidak? Baik. Karena dia baik berarti berarti adalah kebaikan, dan kebaikan itu dapat menggugurkan dosa dan kesalahan. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiati." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menutup, menggugurkan, menghilangkan keburukan-keburukan. Keburukan di sini adalah dosa. Nah, karena sabar adalah bagian dari kebaikan, maka dia juga dapat menghapus dosa. Sabar dapat mengangkat derajat, juga memberikan pahala, tapi juga dapat menghapus dosa. Allah Ta'ala alam bissawab. Insya Allah bermanfaat Ibu Rosita. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Majelis Taklim Sabilil Huda Bukit Utang Kelurahan Tamalati. Kita manusia semuanya tak luput dari dosa dan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak. Yang menjadi pertanyaan saya di sini Ustadz, dosa yang bagaimanakah atau yang seperti apa yang memerlukan amalan-amalan khusus yang harus dilakukan selain mengerjakan sholat 5 waktu yang bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Baik. Semua dosa besar tidak dapat terhapus dengan zikir, dengan amal soleh, kecuali dengan taubat, dengan pengakuan. Kalau cuma habis berzina istighfar, nah istighfar itu bukan taubat. Beda taubat dengan istighfar. Ingat baik-baik. Beda taubat dengan istighfar. Taubat itu punya 3 unsur tadi atau 4. Menyesali, apalagi berhenti, berazam, berjanji, kemudian mengembalikan hak orang atau kehormatan orang lain. Itu baru taubat. Jadi kalau dia mau bertaubat, ya disarankan mandi taubat supaya lebih afdal ya. Mandi taubat. Mandinya bagaimana? Sama dengan mandi junub. Niatnya dalam hati, Allah saya berniat mandi taubat. Mandinya di mana? Ya di kamar mandi saja. Ustadz mau pergi di sungai, kebetulan sungai di situ tidak terlalu jauh. Ya boleh juga. Bagus mandi taubat di sungai. Bukan cuma dosanya yang hilang, orangnya sekalian hilang. Baru setelah itu sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat taubat 2 rakaat, baru hadirkan yang 3 tadi. Menyesali, berhenti, berjanji, atau mengembalikan hak orang. Dosa apa saja? Kesyirikan. Itu harus taubat itu. Tidak cukup dengan amal soleh. Kesyirikan. Pernah pergi di dukun, harus mengakui kesalahan itu, bertaubat. Mandi taubat, sholat taubat. Apalagi? Berzina, mencuri, membunuh. Apalagi dosa besar, makan harta dengan cara riba, ya, itu dosa besar itu. Ya. Tapi kemarin ada yang tanya, Ustadz menerima sogokan uang karena pemilu itu dosa besar atau tidak? Ya dosa besar juga, harus bertaubat. Uangnya dikembalikan kemana, Bi? Hah? Sudah makan? Tinggal bertaubat, banyak istighfar saja, ya. Mudah-mudahan Allah ampun. Bilang Ustadz itu anggap saja sedekah. Tapi jangan diulang ya. Itu saja ya. Jadi Ibu, banyak dosa besar jenisnya. Tinggal Ibu baca-baca lagi. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Tapi kalau dosa kecil bisa dengan zikir. Sedekah itu dapat menghilangkan dosa, tapi dosa kecil. Kalau dosa besar jangan anggap dengan sedekah hilang, tidak. Harus dengan taubat. Baik, Allah Ta'ala alam bissawab. Insyaallah bisa dipahami Ibu ya. Masih ada yang ingin bertanya Ibu-ibu? Baik Abi, dosa dapat ibadah bisa menghapus dosa, begitu, amalan bisa menghapus. Apakah ada dosa penghapus pahala, Abi? Dosa penghapus pahala ada perbuatan-perbuatan dosa yang dapat menghapus pahala. Contohnya apa? Kesyirikan. Ya, hati-hati dengan syirik.
Orang yang man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, wa saddaqahu bima yaqul, dan dia percaya apa yang diucapkan oleh Pak Dukun, ya, laqad kafara bima unzila ilan nabi, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan atau syariat yang diturunkan kepada Nabi. Yang namanya kafir dapat menghapus, ya, kafaro yukafiru, dari satu kata, akar kata yang sama, kufur atau kafir. Apalagi ar-riya, karena riya itu adalah nisfu syirk. Riya itu setengah, separuh dari kesyirikan, ya, itu juga dapat menghapus dosa. Apalagi itu syirik, Bu. Siapa yang datang ke dukun, dia tidak percaya, cuma datang saja. Ustadz, saya tidak percaya, cuma sudah datang, sudah masuk. La tuqbalu minhu salatuhu arba'ina yauman. Allah tidak akan terima solat yang dia kerjakan selama 40 hari 40 malam. Cuman antar Abi, antar misalkan kakeknya minta diantar, Ya, begitu. DP mama minta diantar sama tika wali, ya, dia badengar DP mama yang komunikasi dengan tika wali ini, tipe dukun ini, maka dia juga masuk. Kalau percaya, maka dia termasuk kafir terhadap syariat. Kalau percaya, kalaupun tidak percaya, maka sudah masuk pada perbuatan dosa, di mana solatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Kalau orangnya tidak sholat, Ya, apalagi tidak sholat, ya kan? Tapi jangan bilang, Ustadz, kalau begitu saya tidak mau sholat 40 hari, ya kan? Kan percuma saya sholat, baru tidak mau diterima. Ya, tetap Anda wajib sholat, karena itu sebagai bentuk hukuman Allah kepada Anda. Saya berikan logika sederhana, analogi sederhana. Ibu misalnya, saya direktur di perusahaan, ibu karyawan saya, kemudian melakukan pelanggaran. Dengan pelanggaran itu saya berikan hukuman. Bu, ibu wajib masuk 3 bulan, tapi jangan berharap gaji. Kan ada begitu, bekerja tapi tidak digaji. Jadi, tidak ada gaji, jadi saya tidak masuk kerja. Tidak, tetap wajib masuk kerja, tapi tidak digaji. Demikian pula orang yang datang ke dukun, dia tetap wajib sholat, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan sholat itu apalagi tidak sholat, ya. Baik. baik, insya Allah. Masih, silakan Ibu. Silakan. Langsung saja. Itu Ustadz, kalau bagaimana hukumnya orang yang jual minuman keras tapi dia tidak minum? Jual minuman keras tapi tidak minum, sama dengan menjual anjing tapi tidak makan anjing. Ya, tidak boleh, Ibu. Itu memberikan fasilitas maksiat kepada orang, ya, memberikan fasilitas maksiat kepada orang, tidak boleh, hukumnya haram. Sama dengan, Ustadz, apa hukumnya orang jual togel tapi tidak main togel, tidak berjudi? Ya kan? Ada orang tidak jabat pasang togel tapi dia penjual togel. Ya, sama-sama berdosa. Ya, memberikan fasilitas. Kadang gini Bi, suka ada ini mobil yang lewat-lewat menukar anjing dengan barang Bi. Ya, Dengan barangnya ember. haram. Barangnya haram, tidak boleh Barangnya dipakai. haram. Tapi saya tertarik kembali lagi ke penjual minuman tadi. La'anallah, Allah melaknat, ya. Allah melaknat khamar, wasyaribah yang meminumnya, wabai'ah yang menjualnya, wa mustarih dan yang membelinya, dan wahamilah dan yang membawanya, dan yang menjadi perantaranya, termasuk orang yang bakas turun kamar dari DP pohon waolonya. Itu juga semua berdosa, tidak ada yang lepas. Ya, yang meminum, yang bajual, yang babeli, yang jadi perantara, yang disuruh, yang basuruh, semua masuk. Itu masalah khamar. Ya, apalagi iya bekas fasilitas itu juga terlibat. Ya. Nah, juga hasil tukar barang dari anjing. Ada anjing, ya, baru dia tukar dengan barang-barang macam loyang, macam dandang. Allahu Akbar. Maka dandang dan loyang itu haram selama dia pakai. Meskipun itu benda, bukan haram secara zat, bukan dandangnya yang haram, tapi cara memperolehnya yang haram. Ya. Oleh karena itu di dalam memakai satu barang, maka kita pastikan halal secara zat dan halal secara proses memperoleh zat tersebut. Ya. Jelas ya? Ya. Ya. pakai Riba.
Riba Ustadz, mengenai riba. Kenapa? Riba haram, hukumnya riba. Riba itu meminjamkan uang 1 juta misalnya, kembalinya 1.200.000. Tapi dia pakai buat haji atau umroh atau sedekah, itu bagaimana Ustadz? Ya, orang yang naik haji dengan riba, maka hajinya ditolak. Ketika dia mengucapkan di sekitar Ka'bah, tawaf, labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat yang datang kepadanya mengatakan, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik. Kenapa? Zaduka haram, karena kamu datang di sini dengan bekal yang haram. Ongkos naik hajimu haram. Haramnya dari apa? Dari cara, dengan meminjam yang pakai proses riba. Masya Allah, baik. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu Anissa. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Sadu dari Majelis Talim Hunto Sultan Amai. Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya jika seorang istri tidak taat kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri tidak taat sama suaminya, Bi? Ya, istri yang tidak taat kepada suaminya, maka disebut dengan istri Asia, pembangkang. Ya, istri yang terus melakukan kemaksiatan selama berumah tangga. Ya. Lebih baik dia tidak bersuami daripada punya suami kemudian selalu membangkang. Berarti setiap waktunya dia pakai untuk bermaksiat kepada suami. Kewajiban istri adalah taat, tunduk, patuh kepada suami. Dalam segala hal. Dalam segala hal selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat dan agama Allah. Kecuali ibu membangkang atas perintah suami, bantu kamar kita cari uang, anak pergi bekerja di klub malam. Ibu wajib menentang. Ibu wajib membantah. Tapi kalau perintahnya suruh sholat, suruh puasa, suruh melakukan kebaikan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, lalu ibu membangkang, maka ibu termasuk Asia, ya, bermaksiat di dalam berumah tangga. Itu contohnya kalau yang melakukan itu adalah ibu. Tapi kan pertanyaannya mungkin orang lain yang ibu tanyakan, gitu ya. Jadi bermaksiat. Dan cara taubatnya gimana tuh? Ya, cara taubatnya tinggal baik-baik saja sama suami. Yang tadinya suka membantat langsung romantis saja, bilang I love you, ya, bilang kekasihku, ya, maafkan segala kesalahanku, sesungguhnya engkau adalah suami terbaik, gitu. Tinggal dirubah saja yang selama ini membangkang menjadi taat kepada suami, ya. Menjadi istri yang soleha. Ukuran soleha ada 4: sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suami. Kalau 4 itu terpenuhi, ibu soleha, taat suami, menjaga kemaluan, ya, tidak berselingkuh misalnya, puasa Ramadan, tapi sholat jaga kasih tinggal, berarti tidak termasuk istri soleha, tapi toleha. Belum istri soleha, tapi masih toleha. Ya, Su, ya? Ya. Baik. Insyaallah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mary dari Majelis Taklim Sabilil Huda. Ustadz tadi ada yang terbersit tadi Ustadz bilang kata ini tanah. Boleh saya tanya ini? Boleh silakan Ibu. Begini Ustadz, kan itu tanah wakaf. Tanah wakaf itu kan diwakafkan untuk kuburan. Ya. Terus itu tanah wakaf ada yang jual. Jadi bagaimana itu selanjutnya itu? Apakah dia itu yang jual itu berdosa? Gimana? Saya juga nggak tahu. Pokoknya Ustadz yang iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanah wakaf. Wakaf bahasa Arabnya wakaf. Waqafa
Wakaf itu artinya berhenti. Ketika diwakafkan, maka tanah itu berhenti sama orang yang nazir yang menerima wakaf tersebut. Tidak boleh diperjualbelikan. Baru Ustadz secara terpaksa kami jual. Kenapa? Ini tanah yang dia kasih wakaf di tengah hutan. Mau bikin apa? Tapi kalau mau jual ada harga Pak Ustadz. Baru DP harga, DP nilai. Boleh mau beli akan tanah yang dekat kota untuk kuburan. Boleh. Hah? La ilaha illallah. Jadi tanah wakaf dia jual untuk bermaksiat. Berdosa. Dosanya dari sisi menjual tanah wakaf, melanggar ketentuan wakaf. Yang kedua, dia pakai itu sebagai sarana untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh dituntut. Itu untuk kuburan kan? Harusnya orang yang mewakafkan ini panen pahala banyak. Setiap orang dikuburkan di situ kan, banyak pahala mengalir kepada dia yang mewakafkan. Tapi kalau siapa yang menjualnya? Anak. Ya itu bisa digugat sebetulnya. Pakai jalur hukum digugat lagi. Ya. Nanti bisa dibatalkan jual beli karena ada dasar surat wakaf. Apakah berlaku hukum akan dikalungkan? Ya. Dikalungkan jelas karena dia mengambil dengan cara yang zalim. Itu bukan hak dia kan? Itu hak umat. Jadi umat berhak untuk menuntut dia. Jangan didiamkan. Umat ini banyak ini orang di sini ini boleh menuntut dia. Karena dia tidak sedang mengambil hak dia. Dia justru mengambil hak umat. Karena tanah itu tadinya milik pribadi, setelah diserahkan ke badan wakaf, maka itu menjadi milik umat. Dan kalau diambil oleh keluarganya, maka umat boleh menuntutnya. Baik. Insya Allah bisa dipahami Ibu. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Baik Abi, cara bertaubat dari dosa riba Abi. Bertaubat dari dosa riba. Ibu-ibu harus tahu dulu apa itu riba, ya, supaya jelas. Riba itu tukar menukar barang dengan adanya kelebihan. Uang dengan uang, beras dengan beras, jagung dengan jagung, garam dengan garam, ya. Ada kelebihan. Oh, bukan cuma uang dia? Bukan cuma uang. Beras, pinjam beras 1 gantang, dikembalikan 1 gantang setengah, setengahnya itu riba. Oke? Baik. Karena 1 gantang dipinjam dikembalikan dengan gantang itu kan termasuk jual beli sebetulnya kan? Tukar menukar barang. Baik. Cara bertaubat dari riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang memakan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ketika dia dibangkitkan dari hari kiamat, dia berdirinya sempoyongan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Itu kenapa? Karena dia mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Jadi jual beli itu sama, riba itu cari untung sama dengan jual beli. Akhirnya dia menempuh jalur riba daripada jual beli. Nah, cara bertaubatnya adalah kalau dia sudah tahu bahwa hukum riba ini haram, maka uang yang dia pinjamkan itu tinggal dia ambil pokoknya dan tidak boleh dia ambil bunganya. Misalnya ibu kasih pinjam uang 10 juta, yang masuk sudah 8 juta setorannya. Dihitung-hitung dia mengembalikan jadi 15 juta. 5 juta itu adalah keuntungannya. Itu kan riba, kelebihannya. Maka tinggal 2 juta saja yang dia ambil. Sisa dari pokok 10 juta, 2 juta kan? Tinggal 2 juta itu yang dia ambil. Adapun 5 juta yang tadi sudah menjadi kesepakatan lebihnya, itu dihilangkan. Itu cara taubatnya. Dan jangan membuka pintu taubat pintu riba yang lain. Tapi kalau sudah kelebihan, ibu pinjamkan 10 juta, yang masuk sudah 12 juta. Lalu sekarang ibu mau bertaubat, 2 jutanya dikembalikan. Jelas? 2 jutanya dikembalikan. Kalau sudah lunas, Ustadz sudah 15 juta, 5 jutanya dikembalikan. Rumah ini dibangun dari semuanya riba. DP batu bata riba, DP kasur riba, DP perabot riba. Apakah dibuang, apakah dibakar? Tidak perlu. Dengan taubatnya ibu, semuanya ibu menjadi halal dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan membuka pintu riba yang lain. Tapi kalau ibu sudah dalam konteks pinjam meminjam, maka seperti tadi, jangan diambil bunganya, cukup pokoknya saja.
Jelas ya? Baik. Baik, silakan Ibu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juba dari Majelis Taklim An-Nisa. Saya ingin tanya kalau bagaimana dengan dana talangan yang untuk haji atau umroh? Ya. Dana talangan haji dan umroh itu sudah melalui kajian Dewan Syariah Nasional dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Setelah dikaji Dewan Syariah Nasional itu boleh saja. Hukumnya boleh. Karena ada akad lain, bukan akad qard, bukan pinjam meminjam, tapi ada akad kalau tidak salah akad ijarah. Ya, akad ijarah. Ya, pembahasannya nanti panjang di situ ya. Cuma yang jelas kalau dia umrohnya ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional boleh diambil. Boleh diambil. Tidak masalah. Dewan Syariah Nasional membolehkan. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik Ustadz, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik. Pada akhir pertemuan kita ini saya ingin menekankan kembali bahwa agar kita mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita lakukan. Akui bahwa kita adalah pendosa. Kenapa ada orang yang keras hatinya tidak mau bertaubat, cuek dengan taubat? Karena dia tidak mengakui bahwa dia pendosa. Dia tidak merasa dia berdosa. Kalau orang tidak merasa berdosa, bagaimana dia mau bertaubat? Iya kan? Oleh karena itu, kita sadar bahwa kita adalah khata'un, ya, setiap kita berpotensi melakukan dosa dan salah. Dan ingat, sebaik-baik pendosa dan yang melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa insyaallah senantiasa berada di dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, dan juga kita dibimbing untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma iftah lana abwabar rizqi wal khairi wan ni'ma was sihhati wal afiyati wal quwwati was salama wal barakati wal maghfirati wal jannati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Abi. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Sabilil Huda Boki Owotango, ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa Heledula. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.